dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Oh dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Walaupun sebenarnya udah sering banget dinyanyiin secara live karena kita satu label ya. Tapi selalu amazed kalau misalnya Kak Jas tuh bawain lagu Dari Mata. Karena lagu ini juga masih booming banget dari tahun 2016 sampai sekarang, bener gak sih Kak? Dan udah mencapai 106 juta streams di digital streaming platform. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalau di DAI itu tosnya harus kayak gini. Apa kabar? Oh baik. Oh harus gitu. Harus kayak gitu, sekali lagi ya. Halo Kak Jas, apa kabar? Apa kabar baik? Kak Jas, aku mau nanya nih, Kak Jas itu kan dari dulu tuh selalu terkenal dengan lagu-lagunya yang apa ya, kalau misalnya denger tuh hati kita happy gitu. Karena alunan musiknya juga seru banget. Tapi ternyata Kak Jas, fun fact adalah salah satu penyanyi yang berasalnya sebenarnya dari luar negeri. Bener. Dari Brunei Darussalam akhirnya masuk ke industri musik Indonesia. Boleh diceritain gak awalnya kenapa bisa akhirnya memutuskan untuk kayaknya akan berkarir di Indonesia? Jadi awalnya tuh ceritanya musik itu adalah hobi, cuman hobi. Saat itu high school di Brunei, suka bikin cover. Awalnya itu cover dulu iseng, terus di studio temen juga sempat memutuskan untuk kayaknya bikin lagu sendiri asik kali ya, karena sering bikin cover. Terus pas bikin iseng, terus temen tiba-tiba upload di pokoknya di social media lah. Invited buat ke APM kalau nggak salah. APM itu anugerah penyanyi musik di mana awards itu cuman diundang tuh siapa ya? Singapura, Malaysia sama Indonesia aja gitu. So saat itu I'm the only Bruneian yang nyanyi di situ lah. Terus akhirnya tertarik lah sama label kita yang sekarang gitu. Itu sih 2014 sorry ya 2014. Kalau misalnya kata anak-anak zaman sekarang, kita tuh kalau misalnya baru sebentar moving atau jalan-jalan ke luar negeri aja udah culture shock kan biasanya. Kak Jas pernah nggak dari umur 19 tahun kan? 19 tahun benar. Karena Risa udah baca, jadi Kak Jas tuh pindah ke Indonesia dari umur 19 tahun. Pernah nggak ada kejadian yang seru atau ngerasain, aduh kayaknya aku culture shock nih di Indonesia? Culture shock enggak, tapi beradaptasi dengan banyak hal. Mungkin yang pertama itu bahasa. Terus karena di Brunei nggak ada macet, itu sih yang lumayan sih sebenarnya adaptasi. Terus apalagi dua itu sih, kalau makanan itu nggak jauh-jauh beda, masih bisa masuk lah di mulutku. Tapi kalau misalnya makanan masih cocok berarti? Masih cocok. Kayaknya kita harus jalan-jalan ke Brunei. Karena ya, di Brunei tahu. itu juga ada makanan Indonesia. Oh iya? Ya. Oh makanya nggak terlalu jauh shock ya. Tapi Kak Jas boleh nggak aku ada challenge? Bisa nggak sih sapa teman-teman di rumah, karena pasti pendengar Jas saya tuh udah banyak banget, jadi boleh nggak sapa pendengarnya pakai bahasa Brunei, bisa nggak? Sebenarnya sama loh, cuman dialeknya doang yang beda. Nah kalau gitu boleh cobain, boleh melihat ke kameranya Kak Jas. Gimana ya? Mana? Itu ya. Halo penonton DAI, apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya. Selamat menonton DAI. Sama kan? Ternyata sama. Tadi kita ekspektasi. Apa gue yang salah? Kayaknya di sini ada penonton Brunei soalnya. Apa gue yang salah? Tadi kayaknya ekspektasi kita akan beda ya. Ternyata apa kabar juga. Apa kabar? Cuman dialeknya beda, kayak apa kabar? Kau sudah makan? Kemana kau tadi? Oh kamu dari mana tadi? Iya gitu, benar. artinya. Oh sama-sama antara Indonesia, Brunei atau Melayu, Malaysia tuh masih mirip-mirip ya berarti ya? Kayaknya bahasa Indonesia sama Brunei itu masih mirip dialeknya. Cuman kalau Malaysia kan lebih ya. Awak nak kemana? Benar-benar. Tapi Kak Jas, dari kapan berarti Kak Jas tuh udah mencintai dunia tarik suara? Aku juga penyanyi karena kita satu label. Waktu aku pertama kali memutuskan masuk ke industri musik, pasti ada juga beberapa keluarga aku atau papaku terutama yang kayak, kamu yakin gak mau jadi penyanyi? Emang itu menjanjikan ya. Sadly waktu itu aku sempat ditanya kayak gitu. Kalau dari Kak Jas, apalagi Kak Jas cerita ternyata keluarga Kak Jas juga nyuruh Kak Jas untuk fokus study, tapi ternyata Kak Jas decide untuk masuk ke industri musik, sempet nggak ada drama-drama itu.
kayaknya drama itu sering terjadi sih. Apalagi di Brunei yang kita tuh nggak pernah lihat ada role model siapa yang pernah melakukan ini. Kayak misalkan di bola, di di musik juga. Karena kita tidak punya jenjang karir yang jauh gitu buat mereka. Udahlah kamu yang jelas-jelas saja mungkin kantoran gitu. Tapi di saat itu sempat berseteru juga. Pembuktian itu pas waktu rilis, terus akhirnya mereka kayak yaudah kayaknya dia sudah menemukan jalannya deh gitu. Itu sih awalnya. Tapi kalau Raisa baca katanya Kak Jas juga deket banget sama neneknya. Karena saat itu salah satu orang yang benar-benar support Kak Jas sama pilihannya tuh nenek, bener gak? Yes, benar-benar. Nah itu boleh diceritain gak? Karena kalau aku ya waktu itu yang akhirnya support aku banget justru kakak. Karena mungkin lebih muda, seumuran. Tapi kalau misalnya nenek tuh kayaknya udah ada batin yang aku yakin kok sama pilihan cucu aku. Boleh diceritain gak Kak? Kalau dibilang support sih awalnya enggak juga sih, sempat ikut orang-orang juga ini kan nggak punya jenjang karir yang panjang gitu, gimana Jess gitu. Tapi di saat dia melihat punya tawaran untuk nyanyi di luar, dia sempat nonton juga kan. Itu akhirnya dia support juga pada akhirnya. Aku nyanyi beberapa wedding juga dulu sempat. Tapi berarti nenek emang salah satu supporter terbesarnya Kak Jas sampai sekarang. Yes. Nah, kalau gitu, kalau misalnya kayak Kak Jas looking back, berarti nenek itu adalah salah satu tokoh yang berarti banget buat Kak Jas. Pasti Kak Jas inget dong, ada gak sih experience atau momen atau pembelajaran yang bisa Kak Jas atau masih Kak Jas inget sampai sekarang dari nenek? Kalau Oma tuh pembelajarannya tuh dia suka ngomong gini, kalau dimanapun karir yang lo pengen cuburin, misalkan di musik kayak di misalkan apapun itu, di desain mungkin, itu jangan pernah setengah-setengah gitu. Whatever you love to do, lo lakuin gitu. Dan ternyata omongan omanya terbukti sampai sekarang. Dan itu juga omongan omanya bisa didengarkan oleh semua penonton Daai. Kalau misalnya ngelakuin sesuatu jangan setengah-setengah. Karena pasti akan ada hasil yang gak ngehianatin usaha kita, bener gak? Amin, buat Kak Jas. Nah kita kan udah ngobrol seru banget nih. Biasanya kalau misalnya temenan, itu kalau misalnya lagi ngobrol pasti ada sesi deep talk. Suka denger Oke, siap. Nah karena kita satu label, jadi khusus nih buat Kak Jas pertama kalinya ada Daai Q&A Deep Talk. Jadi nanti akan ada games buat Kak Jas milih beberapa questions untuk Raisa tanyain dan Kak Jas wajib jawab spontan. Jadi Raisa lagi menunggu floor director. Oke, so Kak Jas bisa pilih satu dulu pertanyaannya. Oh, satu. Nah, iya. Ceritakan titik terendah hidupmu dan bagaimana melewatinya. Ceritakan titik terendah dalam hidup Kak Jas dan bagaimana Kak Jas melewatinya. Paling di titik terendah hidup gua kayaknya di saat gua kehilangan oma gua deh kayaknya. Itu di 2013, dimana pada saat itu gua harus memutuskan untuk ke Jakarta juga. Itu Jakarta 2000 berapa ya? Yang APM tadi itu adalah terakhir oma gue nonton yang gue manggung gitu 2013-2014. Terus cara melewatinya adalah untuk menerima aja bahwa ya udah gitu, mungkin Tuhan tuh lebih sayang sama oma gue. Tapi akhirnya mungkin perjalanan ini gue harus lanjutin gitu dengan ke Jakarta, dengan melewati lika-liku kehidupan di musik sih, itu sih yang paling berat. Tapi pada akhirnya gue bersyukur bisa melewati ini semua dengan teman-teman yang baik gitu. Itu sih sama label gue sekarang. Tapi emang ya kalau misalnya berduka karena kehilangan orang yang benar-benar dekat sama kita itu rasanya beda. And sometimes mungkin kita akan berduka untuk selamanya. Tapi yang bisa kita lakuin cuma berdamai dengan itu dan melanjutkan hidup kita demi orang kita sayang itu. Itu it's a really good quote dari Kak Jas. Oke, next question. Diaduk lagi, boleh pilih. Oke. Kayaknya ini udah buka ya tadi. Sorry. It's okay. Oke. Apa itu isinya? Siapa support system terbesar kamu dan kenapa? Oke. Support system itu kalau menurut gue keluarga dan almarhum oma gue. Kenapa gue bilang almarhum oma gue? Gue selalu memotivasikan diri gue meskipun she's not here. Tapi gue pengen jadi orang sukses itu for you gitu loh. Gitu. Gue pengen lo bangga karena lo punya cucu kayak gue. Oke, gue pengen punya cucu kayak aku.
Aku pengen oma bangga karena punya cucu kayak aku. Jadi itu adalah oma masih jadi support system terbaik ya, keluarga dan oma. Karena emang oma yang support Kak Jas dari dulu dan sekarang Kak Jas juga melakukan apa ya yang Kak Jas suka, juga salah satu pembuktian untuk oma, untuk biar oma tahu kalau misalnya Kak Jas sudah do his best. Jadi ini satu pertanyaan terakhir, mohon diambil satu lagi terakhir. Satu lagi. Let's go. Pesan apa yang kamu sampaikan untuk dirimu saat 10 tahun lalu? Jangan overthink sih, itu sih. Karena terus lakuin apa yang lo suka, itu sih kalau menurutku ke depannya. Karena jazz yang dulu itu karena menurutku terlalu banyak terlalu banyak pikiran di pikiranku, pada akhirnya aku tidak melakukan itu gitu. Padahal udah lakuin aja satu persatu. Tapi kayak emang bener ya, kayaknya kalau misalnya untuk orang-orang atau mungkin musisi-musisi yang masih muda, terutama aku ya, yang masih di early 20-an tuh kayaknya masih banyak banget hal-hal yang di overthink kan, dan akhirnya jadi menghambat mereka untuk maju. Tapi Kak Jas juga sempat ada di posisi kayak gitu berarti? Sempet sih, saat kayak apalagi ya what's next gitu, padahal lakuin aja pelan-pelan, nanti juga bakal ketemu kok gitu jalannya. Jadi jangan terlalu overthink, jalanin aja dulu, berani aja dulu, nanti akan ketemu jawabannya. Nah Kak Jas, harapan Kak Jas untuk industri musik Indonesia, apalagi Kak Jas sudah lama banget berkarir di sini, untuk kedepannya harapan Kak Jas itu apa? Semoga bakal banyak lagi orang-orang Indonesia yang mau berkarya gitu pokoknya, terus mewarnai musik Indonesia lah pokoknya. Dan semoga musik Indonesia juga makin berkembang lagi, pendengarnya makin luas lagi. Amin. Terima kasih banyak Kak Jas atas waktunya, dan semoga Kak Jas juga terus mengeluarkan karya-karya yang kita suka, lebih dari karya-karya Kak Jas yang sebelumnya juga selalu, dan terus menginspirasi musisi-musisi muda Indonesia. Jadi terima kasih atas waktunya, dan buat teman-teman di rumah terima kasih sudah menonton Voice of the Eye di sesi kali ini. Dan guys, saat ini tuh kalian juga bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. The Eye Plus, discover inspiring content. Jadi untuk mengetahui lebih banyak tentang Voice of the Eye, langsung aja subscribe YouTube Voice of the Eye dan follow Instagramnya di @voiceoftheeye_official. Terima kasih banyak Kak Jas. Raisa Ramadhani pamit dulu, dan Jas juga pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa kita ketemu lagi di program Voice of the Eye episode selanjutnya.